Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini tanggal 11 Jumadal Akhirah 1442 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 94 sampai ayat 101. Ini halaman 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca tadi ada dua kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan, yaitu pada kata-kata Jibril. Ini bisa dibaca Jabril, bisa dibaca Jabrail, dan itu yang tadi saya lakukan. Bisa juga dibaca Jabrail. Kemudian Mikal bisa dibaca Mikail, bisa juga dibaca Mikail. Nah, maka untuk Jibril ada 4 bacaan, untuk Mikail ada 3 bacaan. Ini semuanya adalah mutawatir, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manapun yang mau kita baca darinya bebas, boleh, karena semuanya adalah bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya kita mulai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 94. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, in kanat, jika adalah, lakum, bagi kalian, ad-darul akhirah, kampung akhirat, maksudnya jannah, indallahi, di hadapan Allah, khalisatan, secara khusus, min dunin nas, dari selain manusia, fatamannau, maka berangan-anganlah kalian itu, al-mauta, kematian, maksudnya mubahalah, in kuntum, jika adalah kalian itu, shadiqin, orang-orang yang jujur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menolak perkataan orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Demikian juga orang-orang Nasrani, di mana mereka mengatakan bahwasanya surga hanya khusus untuk mereka. Tidak bakal masuk surga selain Yahudi, kata Yahudi. Tidak bakal masuk surga selain Nasrani, kata Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah dengan ayat ini. Allah mengatakan kalau memang jannah itu khusus untuk kalian,
manusia-manusia yang lain tidak dapat, alias kaum muslimin tidak bakal masuk surga, maka ditantang mubahalah. Mubahalahnya gimana? Tamannaul maut, ya, silahkan berangan-angan kematian. Perkataan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang saya sebutkan tadi ada di dalam Al-Quran. Wa qalu lan yadkhulal jannata, pada surat Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu, dan mereka mengatakan, lan yadkhulal jannata, tidak bakal masuk jannah, illa man kana huda, kecuali orang-orang Yahudi. Ini perkataan Yahudi. Au nasara, atau orang-orang Nasrani. Ini perkataan orang Nasrani. Allah mengatakan tilka amanihim, itu adalah angan-angan mereka. Boleh dibaca amani atau amaniyuhum, dua bacaan, ya. Qul, katakanlah, hatu burhanakum, datangkan kepada kami dalil kalian bahwasanya jannah hanya khusus Yahudi Nasrani, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian orang-orang yang jujur. Demikian juga ayat ini membantah perkataan mereka yang lain yang disebutkan oleh Allah pada surah Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahud, berkata orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, nahnu, kami ini, abnaullah, anak-anak Allah, putra-putra Allah, wa ahibba'u, dan kekasih-kekasih Allah. Jadi surga hanya untuk kami, karena kekasih Allah hanya kami. Umat Islam, kaum muslimin bukan kekasih Allah, maka tidak bakal masuk surga, itu kata mereka. Nah, maka ditantang oleh Nabi Muhammad SAW, kalau memang betul begitu, fatamannaul maut, ya, berangan-anganlah kematian. Apa yang dimaksud berangan-angan kematian? Menurut Ibnu Katsir, dan ini adalah tafsiran Ibnu Abbas, maka tafsiran ini yang saya pilih, bahwasanya berangan-angan kematian itu bukan berarti saya pengen mati, bukan begitu, tapi maksudnya adalah ditantang mubahalah. Mubahalah yaitu dua kelompok yang berbeda pendapat berkumpul, kemudian setelah itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian saling mendoakan, yaitu mengatakan, kalau saya bohong, saya siap dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kelompok yang lain juga begitu, mengatakan, kalau kami yang bohong, kami siap untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mubahalah itu disebut tamannil maut, berangan-angan mati, karena masing-masing dua kelompok ini kalau memang merasa benar, masing-masing merasa benar, pasti dia akan berangan-angan bahwa kelompok yang berdebat dengannya, dia nanti akan mati, dimatikan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini artinya adalah tantangan mubahalah. Ayo kita kumpul, kita mubahalah. Siapa yang benar? Apakah kita ataukah kalian? Kalian mengatakan yang masuk surga hanya Yahudi, hanya Nasrani. Nah, kami mengatakan yang masuk surga hanya umat Islam. Nah, ternyata mereka ditantang mubahalah, mereka tidak berani sama sekali. Nah, kita umat Islam yakin yang bisa masuk jannah hanya umat Islam. Yahudi Nasrani kafir nggak bakal masuk Islam, masuk jannah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, ala ketahuilah, innal jannah, sesungguhnya jannah, la yadkhuluha, tidak bakal memasukinya, illa nafsum muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Demikian juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Innahu, sesungguhnya, la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk jannah, illa nafsum muslimah, kecuali jiwa yang muslim, beragama Islam. Nah, karena itu setelah mereka ditantang kematian ini, ditantang untuk mubahalah, siap mati ini, mereka tidak ada yang berani. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, walan, dan tidak akan, yatamannauhu, mereka berangan-angan kematian, abadan, selama-lamanya, bima qaddamat, dengan sebab apa yang sudah didahulukan, maksudnya dilakukan oleh aidihim, tangan-tangan mereka. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, bidzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Maksudnya Yahudi dan Nasrani tidak bakal mereka itu berani menerima tantangan mubahalah. Kenapa? Mereka tahu kalau mereka mubahalah, mereka pasti yang terkena laknat Allah. Namanya mubahalah itu nanti yang dusta akan dimatikan semuanya oleh Allah. Dan biasanya tidak menunggu lama, 1 tahun nggak sampai pasti sudah terjadi kematian. Karena pernah terjadi
di masa dulu. Ada pembunuhan, kemudian satu kelompok menuduh kelompok yang lain, kalian yang membunuh. Maka yang dituduh mengatakan kami tidak membunuh. Nah, akhirnya dilakukan apa? Mubahalah. Nah, maka kelompok yang tidak yang berbohong, maka semuanya mereka yang berkumpul itu semuanya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menunggu 1 tahun lamanya. Nah, karena itu dalam kasus ini orang-orang Yahudi mereka tidak berani menerima tantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mubahalah tersebut. Kenapa? Bima qaddamat aydihim. Karena perbuatan mereka, yaitu dosa-dosa mereka. Jadi mereka yakin bahwasanya mereka itu kalau mati mereka bakal masuk ke dalam neraka. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya Muhammad itu nabi yang asli, tetapi mereka mengkafiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kedengkian mereka, sebagaimana sudah kita jelaskan dulu. Nah, maka mereka yakin bahwasanya kalau mereka mati pasti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang beriman, maka orang beriman sifatnya adalah sebagaimana kalam Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umruh, orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluh, dan amalnya bagus. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka orang-orang yang beriman kalau dia mati kapanpun siap, karena amalannya bagus. Ditambah usianya oleh Allah, tambah amalnya bagusnya. Dimatikan oleh Allah saat itu siap juga. Kenapa? Amalnya sudah bagus sebelum-sebelumnya. Nah, kalau orang-orang Yahudi tidak begitu. Mereka belum siap mati. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kalau mati pasti langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wala tajidannahum, dan sungguh-sungguh engkau akan mendapati mereka ahrasan nasi, manusia yang paling rakus, ala hayatin, terhadap kehidupan, wa minal ladzina asyraku, dan juga daripada orang-orang yang syirik. Jadi maksudnya lebih rakus untuk hidup daripada kaum musyrikin. Yawaddu, sangat ingin, ahaduhum, masing-masing mereka, lau yu'ammaru, seandainya diberi umur alfasanatin, 1000 tahun, wama huwa, dan tidaklah dia itu, bimuzahzihihi, menjauhkan dia, minal adabi, dari siksaan, ayyu ammar, bahwasanya dia dipanjangkan usianya. Wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa saja yang mereka amalkan. Nah, ini sifatnya orang-orang Yahudi. Bagaimana sifat mereka? Mereka sangat pengen panjang usia. Kenapa? Tahu bahwasanya kalau mati nanti disiksa oleh Allah. Kenapa tahu begitu? Karena mereka yakin bahwa Muhammad itu nabi asli, tetapi mereka tidak mau mengikuti. Nah, berarti mereka sadar kekafiran mereka. Jadi jangan dikira semua orang kafir itu meyakini bahwa kekafirannya benar, enggak, Pak. Orang kafir yang meyakini kekafirannya benar itu paling-paling orang-orang yang rakyat jelata yang enggak paham. Tapi kalau ulama-ulamanya, nah, yang mereka paham betul-betul isi kitab aslinya, maka mereka mengetahui bahwasanya mereka dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, pada surah Al-Ankabut ayat 38, wa 'adan wa thamuda, kaum 'ad, kaum Thamud, ini kaumnya nabi-nabi terdahulu. Wa qad tabayyana lakum mim masakinihim, sudah jelas bagi kalian bagaimana tempat tinggal mereka, yaitu dihancurkan oleh Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, setan menghiasi amal mereka. Fasaddahum 'anis sabil, maka setan menghalangi mereka dari jalan Allah, yaitu dari memeluk agama Islam. Wa kanu mustabsirin, dan adalah mereka itu orang yang mengetahui. Maksudnya apa mustabsirin? Mereka tahu bahwa yang dibawa oleh Rasul itu kebenaran. Mereka tahu bahwa mereka dalam kesesatan, tetapi untuk mengikuti kebenaran nggak mampu. Kenapa? Tidak diberi taufik atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena iri, mungkin karena dengki,
mungkin karena jabatan dan sebagainya, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran. Nah, maka orang-orang seperti ini mereka sebenarnya tahu bahwasanya kebenaran ada pada nabi-nabi mereka, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Nah, demikian juga orang-orang Yahudi ini, sehingga mereka ahrasan nasi ala hayah. Mereka pengen hidup lama. Kenapa? Karena selama hidup di dunia ini masih nyaman, tapi begitu sudah mati pasti masuk ke dalam neraka, pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak mau segera disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ayu ammar. Apakah mereka dipanjangkan usia itu bisa menjauhkan dari siksa? Tidak. Justru malah semakin menambah dosa mereka, sehingga mereka semakin dahsyat siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perbedaan antara muslim dengan kafir. Muslim itu semakin tambah usia, semakin banyak dosa, semakin siksanya nanti banyak, dahsyat. Orang muslim jangan begitu. Orang muslim harus sebaliknya, semakin tambah usia semakin tambah pahala, seperti hadis yang sudah saya bacakan tadi. Orang yang panjang usia dan bagus amalnya, itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang khairun nas, sebaik-baik manusia menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ini manusia kan selalu punya dosa, selalu apa? Punya dosa. Maka bagaimana kita menghadapi dosa kita sementara kita tambah usia. Nah, kita ini nggak tahu, kita setiap hari juga melakukan amalan berpahala, tapi juga melakukan dosa, ada dosanya. Kita nggak tahu mana lebih banyak, dosa kita atau pahala kita. Karena itu minimal mari kita lakukan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, tuba, bahagia, liman wajada, bagi orang yang mendapatkan fi sahifatihi, dalam catatan amalnya, istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Kita punya dosa, tapi kita punya istighfar. Nah, istighfar ini insya Allah akan melumpuhkan dosa-dosa tadi, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau guru kami Asy-Syaikh Abdul Hadi Kharsyah dari Suriah, beliau masih hidup ya, tapi sudah tua beliau. Beliau mewajibkan kepada kami para santri-santri untuk membaca istighfar minimal 1 hari 100 kali. Tidak boleh kurang, kata beliau. Ini kewajiban bagi santri-santri beliau. Nah, maka saya menghasungkan kepada semuanya sekarang juga bahwasanya jangan kita kurang istighfar 100 kali. Bukan istighfar yang habis salat itu, bukan. Itu nggak dihitung karena itu sudah rutinan. Tapi ini maksudnya tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sungguh kadang-kadang hatiku ini tertutupi, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, saya istighfar kepada Allah dalam 1 hari 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah Rabb kalian. Inni astaghfirullah wa atubu ilaih, saya istighfar kepada Allah dan tobat kepadanya, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Hadis riwayat Baghawi sahih. Nah, maka guru kami mengatakan, bacalah astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim kalimat pertama, wa atubu ilaih kalimat kedua. Ini perintah beliau, diulangi 100 kali. Waktunya kapan? Bebas. Kalau saya mensarankan waktunya paling bagus setelah kita sholat tahajud. Sholat tahajud selesai, sebelum witir atau setelah witir, bebas, silahkan kita baca istighfar ini 100 kali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surah Adz-Dzariyat ayat 18, wabil ashari, pada waktu-waktu sahur alias sebelum subuh, hum yastaghfirun, mereka orang-orang baik itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan kita mengamalkan ini, kita langsung mengamalkan 2 dalil. Dalil pertama hadis Nabi istighfar 100 kali, dalil kedua ayat ini surat Adz-Dzariyat ayat 18. Kita amalkan 2 dalil sekaligus atau 2 amalan sekaligus. Demikianlah nasihat ya guru kami supaya kita nanti di akhirat tidak rugi, karena kita juga punya dosa-dosa yang kita tidak tahu apakah diampuni oleh Allah ataukah tidak.
Kemudian Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Man kana," siapapun yang adalah dia itu aduwwal li Jibril, musuh bagi malaikat Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya Jibril itu nazzalahu, telah menurunkan Al-Qur'an ala qalbika, kepada hatimu, biidznillahi, dengan izin Allah, maksudnya dengan perintah Allah. Yang Al-Qur'an itu musaddiqan, membenarkan, lima baina yadayhi, terhadap apa yang ada di depannya, maksudnya kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Injil. Wahudan, dan sebagai petunjuk, wa busyra, dan sebagai kabar gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat 97 ini merupakan jawaban Allah terhadap perkataan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah musuh kami. Jadi Yahudi kurang ajar sekali mereka. Mereka menganggap Jibril ini musuh, sementara Mikail ini teman. Kenapa? Karena Mikail ini tugasnya adalah untuk mengurusi rezeki para hamba. Hujan sama tanaman itu tugasnya malaikat Mikail. Kalau malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Lah kenapa malaikat Jibril ini dianggap musuh oleh orang-orang Yahudi? Karena mereka tidak terima Jibril membawa wahyu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah saya ceritakan dulu, Nabi Ibrahim punya dua putra, ya, Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak ini muncul keturunan-keturunan ini Yahudi, Bani Israel ini. Dari Nabi Ismail ini muncul keturunan-keturunan orang Arab, kemudian salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Yahudi ini iri, kenapa Allah memberikan kenabian terakhir kepada keluarganya Nabi Ismail, bukan kepada keluarganya Nabi Ishak ini yang merupakan Bani Israel ini. Maka mereka memusuhi Jibril, ya, dianggap Jibril ini salah ngasih wahyu. Wahyunya mestinya untuk kami Bani Ishak, malah dikasihkan kepada mereka Bani Ismail. Ini kurang ajarnya Yahudi kayak begini. Sampai-sampai mereka memusuhi Jibril alaihissalatu wassalam. Maka ayat ini membela Jibril. Jadi Allah marah kepada Yahudi, kenapa kalian memusuhi Jibril? Jibril ini adalah utusan saya. Maka Allah mengatakan, siapapun yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu menurunkan Quran kepada hati Nabi Muhammad dengan perintah Allah. Berarti apa? Berarti siapa yang memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mengatakan bahwasanya aku tidak terima Allah kirim Jibril kepada Muhammad. Nah, berarti kan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada surat Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh Quran itu diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihi, turun dengan Quran, Ar-Ruhul Amin, roh yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril, Ruhul Qudus. Ala qalbika, kepada hatimu, ya, diturunkan kemudian dimasukkan dalam hatinya Nabi SAW, sehingga Nabi hafal Quran, paham Quran. Litakuna minal mungdzirin, supaya engkau menjadi orang-orang yang mengancam kepada orang-orang kafir. Nah, itulah tafsiran dari kata-kata nazzalahu ala qalbika biiznillah. Yang dimaksud busyra lil mu'minin, kabar gembira bagi orang-orang beriman, maksudnya Al-Quran memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman, mereka bakal masuk jannah. Nah, maka Al-Quran ini adalah kabar gembira untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti masuk jannah kalau imannya betul-betul. Tapi kalau imannya hanya bohongan seperti orang-orang munafik, mereka mengaku beriman tapi tidak mau pakai Quran, mereka disuruh ngatur negaranya dengan Quran, tidak mau, pilih aturan buatan sendiri. Orang-orang munafik seperti itu tidak bakal masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kita lanjutkan ayat 98. Allah mengatakan, mangkana, barang siapa yang adalah dia itu aduwwal lillah, musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan bagi malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan bagi rasul-rasulnya, wa Jibril wa Mikail, dan bagi Jibril dan bagi Mikail, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu aduwwun, menjadi musuh, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Nah, ini penegasan bagi ayat sebelumnya
bahwasanya siapa yang memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah. Maka di sini Allah mengatakan man kana aduwwan lillah, siapa yang memusuhi Allah. Yahudi tidak pernah mengatakan kami musuh Allah, enggak. Mereka mengatakan kami kekasih Allah, tapi Allah bantah, enggak, kalian itu adalah musuh saya. Allah mengatakan aduwwan lillah, musuhnya Allah. Kenapa disebut musuhnya Allah? Karena memusuhi utusannya Allah. Siapa yang memusuhi utusannya Allah sama dengan sudah memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud rusulihi, rasul-rasulnya ini ada dua macam. Ada rasul malaikat, ada rasul manusia. Nabi Muhammad SAW termasuk rasul manusia. Malaikat Jibril termasuk rasul malaikat. Jadi rasul itu ada dua macam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat yang lain. Allahu yastafi, surat Al-Hajj ayat 75. Allah itu memilih minal malaikati, dari kalangan malaikat, rusulan, ada rasul-rasul, ada utusan-utusan, misalnya tadi malaikat Jibril. Wa minan nas, dan dari kalangan manusia juga ada utusan-utusan. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, maka kata-kata rusulihi, rasul-rasulnya ini mencakup dua macam rasul tadi, rasul manusia maupun rasul malaikat. Wa Jibril wa Mikael, disebutkan malaikat Jibril dan malaikat Mikael secara khusus, padahal sudah disebutkan malaikatihi, malaikatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril, Mikael adalah malaikat-malaikat yang punya keutamaan khusus, sehingga disebutkan secara khusus. Para ulama mengatakan ini termasuk dalam bab dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Yang umum ini malaikatihi, umum, okay? Yang khusus yang ini Jibril wa Mikael. Okay? Nah, ketika ada dzikrul khas ba'dal 'am, disebutkan yang khusus setelah yang umum, itu pasti menunjukkan pentingnya yang khusus tadi. Karena itu para ulama mengatakan malaikat yang paling utama adalah nomor 1 Jibril, nomor 2 adalah Mikael, nomor 3 adalah Israfil, yang keempat adalah malaikat-malaikat yang lain, mungkin pemikul arsy dan sebagainya. Tapi 3 ini sudah sepakat, Jibril, Mikael, Israfil. Apa sih artinya Jibril, Mikael, Israfil? Mari kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari. Ternyata kita temukan dalam Sahih Al-Bukhari. Mohon maaf, saya kata kuncinya lupa, tapi sudah saya tulis di sini. An Ikrimah qala, Ikrimah mengatakan Jabr wa Mik wa Israf itu artinya adalah abdun, hamba. Sementara il itu artinya adalah Allah. Ini bahasa Ibrani, okay? Berarti Jibril hamba Allah, Mikael hamba Allah, Israfil hamba Allah. Itu artinya seperti itu, okay? Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa nama yang paling bagus adalah nama Abdullah, hamba Allah. Karena Allah memilih 3 malaikat yang paling utama, semuanya maknanya hamba Allah. Jibril artinya apa? Hamba Allah. Mikael artinya apa? Hamba Allah. Israfil artinya apa? Hamba Allah. Sama semuanya. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, ahabbul asma'i ilallah, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad, dan sungguh-sungguh, anzalna, kami telah turunkan, ilaika, kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatin, ayat-ayat, bayyinatin, yang jelas-jelas, wa ma yakfuru biha, dan tidaklah kafir terhadap ayat-ayat tersebut illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Maksudnya ayatin bayyinat ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Semuanya jelas, nggak ada yang nggak jelas. Banyak orang kafir masuk Islam gara-gara tersingkap pada mereka
bahwasanya ayat Quran ini sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Karena memang ayat Quran itu semuanya bayinat, semuanya jelas, nggak ada yang nggak jelas. Maka orang kafir kalau mau pakai hatinya, hati bersihnya, pakai akalnya yang sehat, dia pasti akan ketahui bahwa Quran adalah kebenaran. Saya kasih satu contoh. Orang kafir masuk Islam gara-gara ayat Quran yang mereka baca, kaget mereka ternyata dalam Quran ada ayat seperti ini. Yaitu pada surah An-Nisa ayat 56. Ini menyebabkan salah satu profesor dari Inggris kafir masuk Islam. Allah mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang kafir akan kami masukkan neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tiap kali kulitnya ini sudah matang, kami ganti kulit yang lain. Supaya apa? Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan siksaan. Nah, ini profesor ini kafir ini, dia adalah ahli dalam bidang tubuh manusia. Dia mengetahui bahwa kulit manusia ini kalau dia terbakar kulit ini, kemudian sarafnya sudah mati, maka rasa sakit sudah hilang, nggak ada sakit sama sekali. Nah, maka untuk bisa rasa sakit muncul, ini sarafnya harus pulih dulu. Nah, ketika dia menemukan penelitian seperti ini, ada seorang muslim mengatakan kepadanya, apa yang Anda temukan ini, yang Anda bangga dengan penemuan ini sudah disebutkan dalam kitab kami sejak 1000 tahun yang lalu. Nah, maka dibacakan ayat ini, surat An-Nisa ayat 56. Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang lain, sarafnya berarti baru lagi, liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan siksa. Nah, begitu kaget dia membaca ayat Quran, akhirnya dia mengatakan ini Quran pasti bukan buatan manusia, ini adalah kalam Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, maka Allah menyebut ayat Quran adalah apa? Ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, semuanya jelas. Kalau ada yang kafir, itu berarti adalah orang-orang fasik. Naudzubillah. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita tidak mempercayai satupun ayat dalam Al-Quran. Kalau kita tidak percaya dengan satu ayat saja dari Al-Quran, kita kafiri, ini sama dengan sudah kafir total. Jadi ayat Quran itu satu kesatuan, 30 juz, semua harus diimani. Kalau kita hanya iman separuh, kafir kepada separuh, iman nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan syahadaten. Kita pilih asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak mau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak diterima. Maunya asyhadu alla ilaha illallah, tetapi asyhadu anna Isa Muhammad nggak boleh seperti itu. Maka orang-orang Nasrani, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad, hanya mengakui Nabi Isa, nggak diterima. Seandainya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi mengakui Nabi Isa sebagai Nabi, nggak diterima. Tapi faktanya memang mereka tidak begitu. Mereka malah mengatakan Isa anak Tuhan. Kita lanjutkan. Allah mengatakan, awakullama, apakah setiap kali, ahadu, mereka mengadakan perjanjian, ahdan, suatu perjanjian, nabadahu, mencampakkan perjanjian tadi, fariqum minhum, sekelompok mereka. Ini pertanyaan dari Allah untuk mengingkari mereka. Bal aktsaruhum, bahkan kebanyakan mereka itu la yu'minun, mereka tidak beriman. Yang dimaksud ahadu ahdan, mereka mengadakan perjanjian, yaitu perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali orang Yahudi mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad, akhirnya mereka mengingkari sendiri. Contoh paling gamblang, Yahudi Bani Nadir sudah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Yang namanya perjanjian damai itu tidak boleh satu sama lain saling melukai, mencederai, membunuh, nggak boleh. Nah, suatu hari Rasulullah SAW datang ke tempat Bani Nadir, ingin menyampaikan satu masalah kepada mereka. Oleh mereka disuruh tunggu. Baiklah Muhammad, ditunggu dulu di luar. Nah, Nabi SAW bersandar pada tembok mereka. Ketika beliau sedang bersandar pada tembok mereka, orang-orang Yahudi ini bisik-bisik mereka. Ini Muhammad lagi nunggu di luar, lagi bersandar di tembok. Kalau ada di antara kita yang mau membunuh Muhammad, gampang ini. Kita naik dari atas tembok, nanti batu besar kita jatuhkan, langsung kena kepalanya, mati. Ya, dia nggak tahu berada di atas itu siapa, karena di balik tembok. Nah, maka mereka menyusun rencana seperti itu. Padahal sudah perjanjian damai. Akhirnya mereka mengirim orang yang akan menjatuhkan batu dari atas. Belum sampai batu dibawa oleh mereka, malaikat Jibril udah turun.
"Hei Muhammad, pindah, jangan di sini." Mereka sudah merencanakan melempar batu dari atas. Maka Nabi Muhammad SAW langsung berdiri, kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Tunggu di sini, saya sebentar keluar, pura-pura kencing atau apa gitu." Ternyata beliau balik ke kota Madinah, kumpulkan para sahabatnya. "Ayo bawa pedang, sekarang perang." "Perang kemana ya Rasulullah?" "Bani Nadir." "Loh kan sudah perjanjian damai." "Iya, mereka melanggar." Nah inilah contohnya ahadu ahdan. Mereka membuat janji, nabadahu fariqum minhum. Akhirnya dicampakkan oleh sekelompok mereka, tokoh-tokoh mereka yang melakukan seperti itu. Maka Allah katakan bal aktsaruhum la yu'minun. Itu karena mereka tidak beriman kepada Allah. Enggak yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keyakinan yang benar. Karena itu tentang Bani Nadir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hasyr. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Allah lah yang telah mengusir orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, mim diyarihim, dari kampung mereka, maksudnya Bani Nadir, li awwalil hasyr, pada pertama kali pengusiran. Jadi mereka akhirnya diusir dari kampung Bani Nadir tersebut. Mereka diusir dari Madinah. Kenapa diusir? Karena sudah merusak perjanjian yang ada di antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya termasuk sifatnya orang Yahudi adalah suka ingkar janji. Kita Muslim jangan ingkar janji. Kalau kita Muslim ingkar janji, maka berarti kita sudah mirip dengan Yahudi. Kalau Yahudi berhak masuk neraka, naudzubillah, kita juga berhak masuk neraka gara-gara kita ingkar janji. Naudzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la akhisu bil ahdi." Sesungguhnya aku, kata Nabi, la akhisu, aku tidak bakal merusak bil ahdi, perjanjian, meskipun dengan orang kafir, enggak dirusak. Wala ahbisul burud, dan aku tidak akan menahan para utusan kafir. Jadi kalau orang kafir ngirim utusan, ngirim surat misalnya, Nabi enggak bakal nahan. Kenapa? Ini tamu, dimuliakan. Tapi kalau orang kafir masuk ke kota Madinah tidak membawa surat, tidak resmi, tapi sebagai mata-mata, nah itu halal untuk dibunuh. Kenapa? Masuk negara Islam tanpa izin, nah, halal dibunuh, untuk memata-matai. Tapi kalau mereka datang, tugasnya adalah untuk mengirim utusan, oleh Nabi dihormati, nggak bakal ditahan, suruh pulang. Allah mengatakan, walamma, dan tatkala ja'ahum, datang kepada mereka rasulun, seorang rasul, min indillah, dari hadapan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun, yang membenarkan lima ma'ahum, terhadap apa yang ada pada mereka, maksudnya kitab suci mereka. Maka nabada, mencampakkanlah, fariqun, sekelompok, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi kitab. Mencampakkan apa? Mencampakkan kitaballahi, kitab Allah, yaitu kitab yang ada pada mereka, kitab suci mereka. Dicampakkan kemana? Wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, maksudnya tidak dipakai lagi. Jadi bukan betul-betul dibuang ke belakang, bukan, maksudnya enggak dipakai. Ka'annahum, seolah-olah mereka itu la ya'lamun, tidak mengetahui. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam kitab Taurat sudah disebutkan sifat Nabi Muhammad begini, detail ada. Begitu Nabi Muhammad datang sesuai sifat yang ada pada kitab mereka, maka mereka buang kitab mereka, tidak diikuti. Mereka malah buat kitab tandingan, ditulis sifat Nabi Muhammad itu begini, diubah. Nabi Muhammad katanya rambutnya negro, kayak orang negro gitu. Padahal itu adalah sifatnya Dajjal, bukan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sifat-sifat Dajjal mereka tuliskan untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka mengatakan kepada umat mereka, jangan percaya itu Muhammad itu nabi palsu. Kenapa nih? Dalam kitab ini disebutkan Muhammad ciri-cirinya begini. Nah, diubah oleh mereka. Itulah yang dimaksud kitaballahi wara'a zuhurihim. Mereka buang kitab Allah, yaitu kitab Taurat atau kitab Injil yang sudah diberikan kepada mereka, yang di dalamnya ada sifat-sifat Nabi Muhammad, mereka buang semuanya, enggak dipakai lagi. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui isinya. Sehingga mereka buang isinya. Padahal mereka mengetahui betul-betul bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul nabi yang benar, sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat, misalnya surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri mereka kitab, ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum, tetapi
sebagian dari mereka la yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui kebenaran tersebut. Ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mengenal anak mereka sendiri. Kenapa? Sifatnya rinci dalam kitab Taurat. Muhammad begini, rinci sekali. Buktinya apa? Nah, mari kita lihat buktinya. Contoh-contoh. Contoh, ada Bani Israel meneliti Nabi Muhammad ini betul-betul Nabi palsu atau Nabi asli. Mari kita lihat. Ini adalah kisahnya sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Salam. Dia asalnya adalah ulama Yahudi, tapi akhirnya dia masuk Islam karena ternyata betul-betul ciri-ciri Nabi Muhammad ada pada dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, telah sampai kepada Abdullah bin Salam, ini tokoh Yahudi, kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah. Maka dia datang kepada Nabi berkata, ngetes, ini sa'iluka, aku akan tanya kepada engkau, hai Muhammad, an thalath, 3 perkara, la ya'lamuhunna illa Nabi. 3 perkara ini tidak akan mengetahui kecuali Nabi. Nah, dites oleh Abdullah bin Salam, karena dia ulama Yahudi. Kalau kamu tidak bisa jawab, berarti kamu Nabi palsu, maka kita tidak akan mengikuti kamu. Pertanyaan pertama, ma awwalu asyratis sa'ah, tanda kiamat yang pertama apa? Wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, makanan apa yang akan dimakan pertama kali oleh ahli jannah? Wa min ayyi syai'in yanza'ul waladu ila abih, kenapa anak itu kadang-kadang mirip bapak? Wa min ayyi syai'in yanza'u ila akhwali, kenapa kadang-kadang itu mirip kepada kerabat-kerabat ibunya? Maka Rasulullah SAW menjawab, khabbarani bihinna anifan Jibril, baru saja malaikat Jibril memberitahu jawabannya kepada saya. Jadi sebelum kamu bertanya tadi, saya nggak tahu, tapi begitu kamu sampaikan pertanyaan, Jibril langsung datang, langsung kasih wahyu. Nah, Jibril datang itu tidak harus muncul begitu, Pak. Kadang-kadang Jibril datang tetapi hanya menyampaikan ilmunya lewat hati Nabi, ditiupkan, langsung masuk ilmunya dalam hati sehingga apa? Mengetahui jawabannya. Nah, maka ketika disebutkan nama Jibril, Abdullah bin Salam mengatakan itu adalah musuhnya Yahudi itu, ya, Jibril itu. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, adapun tanda kiamat yang pertama adalah nanti akan muncul api besar mengumpulkan manusia dari arah timur ke arah barat. Dari Indonesia ini terkumpul semuanya ke arah barat nanti. Adapun makanan pertama kali dimakan oleh ahli surga adalah tambahan dalam hatinya ikan. Jadi hati ikan ada tambahan kecil di situ, nanti dipotong diberikan oleh ahli jannah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang memakan tambahan hati ikan ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun anak mirip dengan bapak, itu karena kalau seorang suami ngumpuli istrinya, kemudian air maninya itu mengalahkan air mani istrinya, maka mirip bapak. Tetapi kalau air mani istrinya mengalahkan air mani suaminya, maka miripnya mirip ibu. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwasanya kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu orang-orang yang suka bohong. Kalau mereka mengetahui saya sudah masuk Islam, sebelum engkau tanya kepada mereka tentang saya siapa, mereka pasti akan bohong tentang saya. Maka akhirnya orang-orang Yahudi dipanggil oleh Nabi datang. Abdullah bin Salam disuruh menyelinap di rumah, ya, suruh sembunyi di rumah. Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada Yahudi, hei Yahudi, kalian tahu Abdullah bin Salam? Oh iya, tahu. Dia adalah a'lamuna, orang paling alim. Bapaknya juga paling alim. Dia paling baik, bapaknya juga paling baik. Maka Rasulullah bertanya, apa pendapatmu kalau seandainya Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka mengatakan, nggak mungkin masuk Islam. Abdullah bin Salam tokoh kami, nggak mungkin masuk Islam. Maka Abdullah bin Salam suruh keluar. Keluar Abdullah bin Salam. Nah, dia keluar, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqalu, maka Yahudi kurang ajar ini langsung mengatakan, syarruna, Abdullah bin Salam ini orang paling jelek di antara kami, bapaknya juga paling jelek, orangnya paling bodoh, bapaknya paling bodoh. Jadi 5 menit tidak lama langsung berubah ucapannya. Itu Yahudi kayak begitu, Pak. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.